Bersama saya Safira Hadimadutila dengan NPM 12 10 20 666. Di sini saya akan memaparkan TM13, yaitu pembelajaran berbasis kompetensi. Yuk disimak dulu aja guys. Yang pertama, kita akan membahas tentang tujuan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Tujuan pendidikan dan pelatihan adalah kompetensi yang diharapkan dicapai peserta setelah menyelesaikan proses diklat. Kompetensi berbentuk kinerja, unjuk kerja yang baik dalam bidang kehidupan pekerjaan. Kinerja yang baik dapat dicapai berkat kemampuan menerapkan pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku bila digambarkan hubungan antara kompetensi, kemampuan, dan pengetahuan tampak sebagai berikut. Yang pertama, ada kompetensi ditunjukkan dengan kinerja minimal baik. Ini berkesinambungan dengan yang keempat, yaitu kompetensi dapat dicapai sebagai hasil penggunaan kapabilitas dan kemampuan dalam pemecahan masalah aktual. Nah, yang kedua ada kapabilitas atau kemampuan sebagai hasil penerapan kombinasi penerapan pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku. Ini juga berkesinambungan dengan yang kelima. Kapabilitas atau kemampuan disebut kompetensi dasar diperoleh sebagai hasil perpaduan bakat, pengalaman, dan pendidikan menjadi dasar untuk mencapai kompetensi. Selanjutnya ada yang ketiga, kompetensi ditunjukkan dengan kinerja minimal baik. Ini berkesinambungan dengan yang keenam. Kapabilitas atau kemampuan disebut kompetensi dasar diperoleh sebagai hasil perpaduan bakat, pengalaman, dan pendidikan menjadi dasar untuk mencapai kompetensi. Untuk set berikutnya ada kurikulum berbasis kompetensi. Ini dapat dijelaskan, kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum ditunjukkan untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas dalam membangun identitas budaya dan bangsanya. Kompetensi yang dikembangkan yaitu dapat dijelaskan kompetensi yang dikembangkan berupa keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidakmenentuan, ketidakpastian, dan kerumitan dalam kehidupan. Berikutnya ada desain dan pengembangan sistem. Desain dan pengembangan sistem pembelajaran dengan seluruh komponen di dalam harus difokuskan pada tujuan pembelajaran yang berisi kompetensi. Pembelajaran berbasis kompetensi tidak hanya difokuskan pada pencapaian peserta diklat, tapi juga pada pencapaian para pengajar. Untuk slide berikutnya ada kompetensi awal dan karakteristik awal peserta didik. Pihak pertama adalah pihak yang paling berkepentingan dalam hasil pembelajaran di masa depan. Mereka adalah pihak yang perlu dibantu penyelenggara diklat untuk membangun cita-citanya, yaitu peserta didik. Pihak kedua adalah penyelenggara diklat. Di dalamnya termasuk pengajar, pengelola kesatuan pendidikan, dan yang terakhir adalah pihak ketiga, yaitu pengguna lulusan. Mereka adalah berkepentingan untuk mendapatkan lulusan sesuai kebutuhan ke lapangan kerja. Untuk slide berikutnya ada kompetensi dan pengukuran hasil belajar. Pada akhir proses pembelajaran, pengajar, peserta diklat, dan masyarakat ingin tahu bagaimana hasil pembelajaran. Pendesain pembelajaran perlu membuat alat pengukuran yang dapat mengukur kompetensi yang dimaksud dalam tujuan pembelajaran. Alat ukur yang dinyatakan valid dan alat ukur yang dapat mengukur suatu seharusnya diukur secara reliable. Untuk slide berikutnya ada hubungan kompetensi dan strategi pembelajaran. Pendesain pembelajaran diharapkan dapat melaksanakan kegiatan secara bertahap, yaitu yang pertama, menentukan tahapan langkah kegiatan pembelajaran dengan urutan isi yang diarahkan pada pencapaian kompetensi. Demikian pula pada saat menentukan metode, alat, media, dan alokasi waktu harus mempertimbangkan kesesuaian unsur dalam strategi instruksional dengan kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Yang kedua, pengajar melaksanakan rencana strategi pembelajaran yang telah disusun dengan memasukkan upaya pemberian motivasi sepanjang proses pembelajaran agar peserta didik memfokuskan perhatiannya pada seluruh pembelajaran. Upaya pemberian motivasi berupa pemberian pujian, penguatan, pemberian latihan yang relevan, dan menanamkan keyakinan kepada peserta didik bahwa ia secara bertahap akan berhasil mencapai kompetensi yang ada pada tujuan pembelajaran. Untuk slide berikutnya ada hubungan kompetensi dan pengajar atau fasilitator. Yang pertama, fasilitator perlu menguasai bahan pembelajaran dengan baik atau sangat baik. Dengan penguasaan bahan pembelajaran, ia akan mampu tampil meyakinkan pada saat mempresentasikan isi bahan atau saat menjawab pertanyaan peserta didik. Yang kedua, fasilitator perlu terampil merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran meliputi tahapan pembelajaran runtut saat menyajikan isi pembelajaran.
menggunakan berbagai metode, media, dan alat, mengelola waktu secara efisien, memotivasi penguatan dan penghargaan sepanjang proses pembelajaran. Yang ketiga, fasilitator perlu mampu menggunakan sumber belajar yang tersedia di perpustakaan, peralatan laboratorium, ruang pembelajaran, dan mampu menciptakan sendiri sumber belajar lain jika sumber belajar ideal tidak tersedia. Keempat, fasilitator mampu merancang menggunakan alat pengukuran yang baik sesuai kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Alat pengukuran yang baik dilihat dari validitas, reliabilitas, dan kepraktisan penggunaannya. Kelima, fasilitator mampu memperoleh dukungan tenaga kependidikan dan pengelolaan satuan pendidikan di tempat kerja. Dukungan tenaga kependidikan berupa penyediaan ruang, pembelajaran, dan peralatan yang tersedia. Dari pimpinan satuan pendidikan mendapatkan keleluasaan berkreasi dan berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran. Sekian dari saya, terima kasih. See you next video ya guys. Bye-bye.